Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman semua dimanapun Anda berada, pada hari ini saya ingin membicarakan masalah gaji 15.000 ya. Jadi gaji 15.000 itu saya mendapatkan tidak instan ya teman-teman. Jadi ya bertahap. Dulu bekerja di rumah juga, itu gaji awal itu kan 3.200 waktu saya kan 2004, mulai 2004. Tapi saya sama bos digaji 4.000 karena kerjanya kan tidak di rumah, ternyata di toko jamu gitu loh. Dan kerjanya dari pagi jam 5 ya, itu sampai jam 10 malam, itu tidak istirahat. Jadi rebus pagi jam 5 rebus jamu, terus setelah itu kan didinginkan, didinginkan terus dimasukin ke botol gitu ya. Itu sampai jam 8. Setelah itu mandi, terus itu bosnya kan datang buka toko gitu, kita nyiapin semua jamu-jamu ditaruh di depan gitu. Setelah itu terus rebus jamu itu terus nggak berhenti. Terus siangnya itu masih masak untuk 12 orang karyawan, itu saya yang masak. Tapi diajarin sama itu bos yang laki kan ini dulu mantan koki, jadi pinter sekali, bahkan untuk main main itu pinter sekali ya, kayak di TV itu dilempar-lempar itu pinter. Diajari sama bos yaitu tiap hari siang masakin untuk 12 orang, sore untuk 12 orang juga. Jamu tidak berhenti, jamu terus. Jadi kompor itu ada sekitar berapa itu? 8 ada 8 kompor. Bayangkan dalam ruangan, sekitar ruangan itu berapa ya, sekitar 6 lah, 6 kali 3 kalau nggak 4 ya. Itu di ruangan itu kompornya 8, bayangkan nyala semua itu kompor listrik. Yang 6 kompor listrik, yang 2 kompor gas, itu nyala terus. Bayangkan panasnya apa, minta ampun. Di situ kuat 5 tahun. Setelah itu saya kan itu yang ngeceng kan gungkungnya, terus gungkungnya kan meninggal, jadi saya nggak bisa melanjutkan bekerja di situ. Jadi saya harus pindah. Waktu itu susah sekali mencari majikan. Sempat juga berpikir mau OS juga saya waktu itu, tapi saya dinasihati sama teman yang orang Indonesia menikah dengan orang Hong Kong, dan beliau itu bekerja di sebuah konsultan hukum, jadi dia tuh tahu hukum gitu loh. Jadi saya dinasihati, kamu kalau OS begini, kalau mau jadi paper begini. Akhirnya saya tidak jadi, dan alhamdulillah dapat majikan. Terus saya melanjutkan bekerja di situ, dan di situ saya mencari SIM. Akhirnya dapat. Setelah dapat SIM, gaji saya dinaikkan dari 5.000 dinaikkan menjadi 6.700 waktu itu. Dinaikkan gaji segitu itu sampai akhirnya ada masalah kan dulu, terus di interminate. Saya pindah ke majikan baru, cari majikan dulu. Tapi itu waktu itu kan cari gitu, saya itu menawarkan gaji 7.000 waktu itu, malah ditolak. Terus saya malah dapat gaji 9.000 itu di Yunlong sana. Saya stay out, terus itu bayar kosnya kan cuma bayar berapa itu ya, 1.000, itu kosnya 1.000 aja, murah di sana.
terus makan ikut majikan waktu itu. Terus ya itu kalau kalau kita bekerja di luar itu tantangannya yaitu harus kuat menahan godaan, terutama narkoba. Narkoba itu di luar kuat sekali. Bahkan tiap malam itu teman-teman itu nyabu di kamar saya. Tapi ya alhamdulillah saya tidak ikut-ikutan karena memang saya punya prinsip. Karena saya kan anak saya di rumah 2, terus mau kayak gitu, mau jadi apa, saya berpikir begitu. Kalau teman-teman kan kebanyakan masih ini belum punya anak, jadinya itu terserah. Saya juga nggak melarang, hak masing-masing juga. Terus di tempat saya kan memang aman, kamar saya kan aman, jauh dari pemukiman, tidak ada yang mengganggu gitu. Jadi itulah tantangan di luar itu ya berat sekali. Makanya kalau bisa ya jangan ikut-ikutan OS, karena memang kehidupan di luar itu bener-bener berat. Banyak memang yang sukses di luar, punya gaji besar, tapi awal-awal itu tak semudah itu gitu loh. Yang jelas tantangannya itu berat. Dulu ada temen juga yang sering tidur di taman waktu musim dingin, ya gara-gara OS itu. Makanya jangan ikut-ikutan lah, karena tidak semudah yang kita bayangkan. Memang banyak yang punya gaji besar, hidup enak, itu banyak juga, tapi kan awalnya tak seenak itu. Pasti ada kehidupan yang berat di saat mendapatkan kesuksesan itu. Apalagi kita kan OS di luar negeri gitu, yang jelas berat. Terus setelah itu saya ada kan SIM saya yang kan kecabut, terus di terminate gitu loh. Waktu itu saya terminate, terus saya cari SIM. Terus cari SIM kan saya pulang dulu ke Indonesia, karena saya tidak bisa masuk Hongkong lagi karena visa sudah habis. Jadi saya pulang ke Indonesia. Terus saya nawarin ke agent, kalau saya punya SIM begini-begini. Akhirnya saya dapat job, dan jobnya itu saya minta gaji 10. Tapi karena SIM saya masih P, padahal itu saya sudah nyetir 4 tahun, tapi kan SIM saya dicabut, akhirnya masih P terus sampai 2015. SIM saya masih P, dan majikan menawarkan gaji 9.000, tapi 3 bulan kemudian saya minta harus gaji 10 gitu. Akhirnya ya digaji 10 setelah 3 bulan. Terus waktu ganti kontrak, saya tidak minta gaji sebenarnya. Bos sendiri yang ngasih, saya langsung dinaikkan gaji 12,5. Dinaikkan gaji 12,5 karena bos kan tahu juga kan saya sudah paham kesana kan. Akhirnya majikan juga berpikir, terus saya dikasih gaji 12,5. Terus setelah itu kan ini kontrak ketiga itu saya juga langsung dinaikkan 2,5 lagi, jadi 15.000. Jadi gaji 15.000 itu tidak instan, ya bertahap gitu loh. Tapi yang jelas kalau sudah punya SIM, gaji kan jelas naik dari gaji standar 4630 itu bisa naik sampai 8.000, bisa 10.000, bisa 12.000 gitu, tergantung nego kita sama majikan. Karena majikan kalau sudah kepepet cari sopir, dia itu memberi gaji juga tinggi gitu loh. Dia langsung, kalau ada sopir ini gaji mau gaji segini, walaupun belum tahu jalan, tapi kan
Yang majikan kan jelas ini dicoba dulu dan ternyata pintar nyopir, pasti diterima. Dan gaji juga itu sudah tinggi gitu loh. Makanya saya sering kali mengajak teman-teman terutama cowok untuk mencari SIM itu, ya itu karena kenaikan gajinya itu. Tapi SIM ini juga cewek pun boleh gitu loh, bisa gitu loh. Banyak sekali ini cewek-cewek Filipina yang menjadi supir itu banyak sekali. Jadi teman-teman kalau bisa ya ikut-ikutan nyari SIM, belajar dulu itu kan, download itu tanya jawabnya kan bisa itu, bisa download, tinggal belajar. Nanti kalau sudah pinter daftar gitu kan juga bisa. Dan teman-teman yang lama seperti itu pekerjaan rumah tangga pun yang bergaji 10.000 sampai 12 itu juga banyak gitu loh. Makanya kalau ada teman umpama ada orang yang di Indonesia ya ini, terus tetangganya kirim uang, kirim banyak-banyak, kan dikiranya jadi gendaannya bosnya gitu. Padahal kan karena lama gajinya itu dinaikkan gitu loh. Bahkan ada yang 12.000 yang bekerja di rumah itu. Jadi jangan menganggap mereka itu berbuat yang tidak, apalagi kalau di atas 5 tahun kan juga dapat bonus gitu loh, dapat bonus 3 kali gaji kali 3,2 terus kali tahun kan gitu ngitungnya. Jadi di atas 5 tahun dapat bonus. Makanya jangan menganggap teman-teman di Hongkong itu berbuat yang tidak, karena ya itu tadi, selain kalau majikan baik gaji dinaikkan walaupun itu bekerja di rumah. Jadi tidak hanya sopir gitu loh yang punya gaji besar, yang di rumah pun banyak. Pokoknya yang sudah lama-lama gitu gajinya banyak juga gitu. Jadi jangan menganggap mereka di luar negeri bekerja yang tidak. Ya kemungkinan ada, tapi itu hanya kecil sekali. Kebanyakan yang memang bekerja gitu. Kita itu mau keluar aja susah, terus dituduh jual ini jual itu kan ya enggak maksudnya jual diri itu loh, itu kan ya enggak tepat gitu loh. Karena memang banyak teman-teman walaupun bekerja di rumah punya gaji yang tinggi, dan 5 tahun ke atas kan gajinya dapat bonus yang juga lumayan gitu. Dan sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.